Kalau begitu ya gini teman-teman, kalau yang melakukan trans 7 terus mau menyalahkan siapa gitu loh. Kan tidak menyalahkan TV lain, cuman oknum trans 7 gitu loh, menyalahkan trans 7 saja. Itu loh yang dituntut gitu loh. Terus juga gini, kita mengatakan oknum, iya memang iya. Memang oknum. Oknum siapa? Oknum yang buat video tersebut, yang bikin acara tersebut. Gini loh teman-teman, stasiun TV ya, stasiun TV itu ada pemilik stasiun TV dan ada pemilik acara. Pemilik acara bisa jadi sama dengan pemilik stasiun TV. Dari sini paham ya. Jadi stasiun TV ada produsernya, pemilik acara juga ada produsernya. Produsernya bisa jadi sama. Nah, dari sini paham ya. Artinya TV itu kan pasar. Orang-orang yang jual di pasar itu kan belum tentu pemilik pasar. Gitu loh. Bisa jadi mereka semua itu ya orang-orang sewa, orang-orang yang beli. Pokoknya intinya eh, penyedia pasar sama yang ada di pasar itu beda. Makanya jam tayang ini, tayangan ini itu beda. Itu karena apa? Karena dia punya produser sendiri dan produser tersebut membeli jam tayang terhadap pihak Trans 7 gitu loh. Misalkan itu ditayangkan antara mungkin jam 8 sore, berarti apa? Berarti pemilik tayangan tersebut membeli jam tayang terhadap stasiun TV gitu loh. Misalkan ditayangkan 1 jam, jam 8 sampai jam 9. Jam 8 sampai jam 9 sore itu harganya berapa? Nah, itu beli kepada Trans 7, pemilik Trans 7. Nah, itu loh kalau kalau kita paham media ya. Nah, gitu loh. Bisa jadi saya ini pemilik jam tayang. Saya kerjasama sama Trans 7. Bahwa jam tayang sore, setiap sore antara jam 8 sampai jam 9 saya beli. Mau saya bikin acara tentang gosip. Nah, itu loh. Berarti apa? Kalau memang produsernya beda, maknanya Trans 7 ya mungkin bisa lepas tidak kena gitu loh. Tapi kalau produsernya Trans 7, produser semua ya, produser acara tersebut adalah Trans 7, Trans 7 sudah pasti kena nanti. Kalau produsernya beda ya mungkin cukup pemilik jam tayang itu loh, pemilik acara tersebut. Nah, pemilik acara tersebut itu ada produsernya, ada sutradaranya, gitu loh. Ya salah satu naratornya, yang bikin skenario, yang bikin konsepnya semuanya gitu loh, yang ngedit juga gitu loh. Maksudnya itu. Saya mengatakan oknum pesantren artinya ya pesantren itu lembaga ya, persis TV, persis Trans 7. Pesantren itu statusnya persis Trans 7 itu loh. Jadi artinya apa? Ya artinya pesantren juga macam-macam bentuknya gitu loh. Ini teman-teman, pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak loh. Jadi kalau misalkan kita ini mau masuk ke pesantren terus pesantren tersebut tidak artinya kita tidak membayar, bagaimana? Sebagai seorang manusia yang mau balas budi lah. Kalau mau diajak kerja sama kiainya gimana? Itu misalkan ya. Tapi memang benar. Kecuali yang bayar ya, yang bayar sistemnya seperti kita sekolah. Beda, itu beda. Soalnya apa? Soalnya kita
orang tua itu membayar, itu beda. Kalau di Lirboyo ini tidak membayar loh teman-teman. Memang ada ya jenisnya itu tadi loh, ada yang bayar ada yang tidak loh, yang setahu saya. Jadi artinya apa? Artinya ya kalau misalkan ya kita itu kan dengan sadar dirinya kan sudah pasti toh orang di situ makan tidur gratis kan gitu. Kalau kita bantu kerja kan sewajarnya. Kalau misalkan disuruh pun itu loh, itu pun ya kita sudah pasti mau kan gitu loh. Karena apa? Karena itu dianggap saja sebagai barter. Kita tidak membayar, kita membayar pakai tenaga. Ya artinya itu loh. Itu juga salah satu dalam diri pesantren sistemnya berbeda. Itu loh. Apalagi antara pesantren satu dengan pesantren lain. Nah itu juga beda. Jadi saya ralat sedikit. Artinya adalah sebuah lembaga. Lembaga itu bentuknya ya bisa jadi pesantren, sekolahan. Tapi setiap lembaga kan berbeda-beda gitu loh. Sama aja namanya pesantren, pada prakteknya beda gitu loh maksud saya. Jadi intinya ya lembaga itu ya sama dengan TV. Terus isinya seperti apa pembagiannya? Ya pembagiannya lembaganya seperti pesantren A, pesantren B, sekolahan A, sekolahan B, kan berbeda. Kalau ada kasus di pesantren satu jangan melibatkan pesantren dua, jangan memukul rata pesantren semua, gitu loh. Berarti Anda sukses kena doktrin framing dogma mereka yang mau menggiring opini, termasuk yang bikin narasi seperti ini di Trans 7 ini. Itu sangat zalim menurut saya.